Selamat berjumpa lagi wahai para pelanggan Bude Yanti yang sedang memperjuangkan masa depan. Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan dan yang lainnya yang pada saat ini masih melakukan perjalanan. Lalu di sepanjang perjalanan mereka melihat bahwa tempat di sini sebagian besar terlihat sama. Semakin jauh melangkah Xiao Yan pada saat ini semakin merasa adanya sesuatu yang salah. Xiao Yan pada akhirnya segera berbicara kepada semua orang apakah mereka memperhatikan bahwa hari di sini tampak semakin gelap. Zhongbo pun mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Zhongbo lanjut berkata sepertinya waktu kekacauan akan segera datang. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini merasa bingung, semua orang juga tidak tahu apa yang pada saat ini maksud oleh Zhongbo. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Zhongbo apa yang dimaksud dengan waktu kekacauan. Zhongbo pun menatap ke arah semua orang sebelum akhirnya bertanya apakah mereka telah menemukan adanya monster iblis. Bukankah mereka benar-benar belum pernah berhadapan dengan monster iblis yang berada di pemakaman iblis ini? Setelah selesai berbicara Zhongbo pun segera menghentikan langkahnya dan pada saat ini segera menatap ke arah bawah tanah. Zhongbo segera mengeluarkan origin dewa yang kuat dan segera menghantam batu yang berada di tanah. Benturan keras seketika terjadi dan lubang seketika tercipta di mana sebuah cahaya keemasan pada saat ini seketika melonjak. Semua orang pada akhirnya dengan penuh penasaran segera menatap ke arah lubang. Begitu semua orang melihat apa yang berada di dalam lubang, semua orang pada saat ini benar-benar terkejut. Pada saat ini mereka bisa melihat adanya banyak makhluk hidup humanoid yang berada di bawah tanah. Banyak sosok yang tidak terhitung jumlahnya dengan badan yang terlihat seperti sosok manusia. Sementara itu Zhongbo segera berkata kepada semua orang bahwa yang dimaksud dengan waktu kekacauan adalah saat di mana monster-monster iblis ini muncul ke permukaan. Kengerian yang dimiliki pemakaman iblis ini adalah kekacauan dengan jumlah monster iblis yang tidak terhitung jumlahnya yang sangat luar biasa. Selain itu monster-monster iblis ini juga memiliki tingkatan dan dengan semakin banyaknya sayap yang berada di kepala dan punggung mereka, kekuatan mereka juga akan meningkat sesuai dengan tingkatan sayap yang mereka miliki. Mereka yang memiliki sayap 1 memiliki tingkatan kekuatan di sekitaran bintang 1 Dosian hingga bintang 5, sementara itu mereka yang memiliki sayap 6 ke atas memiliki kekuatan hingga mencapai tingkat Dogat. Semua orang pada saat ini sedikit tertegun mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Zhongbo. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Zhongbo segera mengangkat tangannya dan mengisyaratkan semua orang untuk bersiap. Zhongbo segera berkata bahwa mereka pada saat ini sepertinya harus berhenti di tempat ini terlebih dahulu. Semua orang juga harus bersiap untuk bertempur karena waktu kekacauan ini benar-benar akan segera tiba. Mereka harus diam terlebih dahulu menunggu waktu kekacauan ini berlalu sebelum akhirnya mereka bisa melanjutkan pergerakan. Semakin jauh mereka melangkah maka akan semakin kuat monster iblis yang akan mereka temui. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhongbo pada akhirnya baik Hansen maupun Bai Ling pada saat ini segera memerintahkan para pasukannya untuk bersiaga. Zhongbo juga pada saat ini memerintahkan pasukan bayangannya untuk bersiaga. Pada akhirnya semua orang pada saat ini seketika berkumpul dan menjadi semakin waspada dengan situasi kegelapan yang berada di sekitar. Wajah semua orang pada saat ini menjadi semakin serius karena seiring berjalannya waktu suasana di sekitar pada saat ini menjadi semakin gelap hingga mereka bahkan tidak bisa melihat tangan mereka sendiri. Semua cahaya benar-benar mulai tenggelam dan semua orang terjatuh ke dalam kegelapan dan hanya bisa merasakan sekeliling dengan kekuatan spiritual. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera merubah segel di tangannya dan teratai api dengan sedikit cahaya segera melonjak. Zhongbo juga pada saat ini segera berkata kepada semua orang agar mereka pada saat ini benar-benar harus bersiaga. Sepertinya monster iblis akan segera datang dan mereka benar-benar tidak boleh berpencar dan harus memperhatikan posisi masing-masing. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan memimpin pasukan masing-masing untuk berhadapan dengan gelombang monster iblis. Bersamaan dengan hal tersebut terdengar suara gemuruh di kejauhan yang semakin lama semakin mendekat. Xiao Yan juga pada saat ini segera melemparkan teratai api menuju ke arah sumber suara.
semua orang pada akhirnya bisa melihat banyaknya kepala yang pada saat ini berkerumun dan bergegas ke arah mereka. Pada akhirnya pertempuran pun seketika meletus dan suasana benar-benar berubah menjadi sangat kacau. Dalam waktu singkat pada saat ini semua orang tanpa sadar segera terpisah satu sama lain. Mereka menggunakan kekuatan masing-masing untuk berhadapan dengan monster-monster yang pada saat ini menyerang. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Xiao Yan tidak bisa menggunakan pedang berat misterius miliknya, oleh karena itu Xiao Yan menggunakan pedang tipis yang bernama Siming. Pedang ini adalah pedang yang telah dibelikan oleh Zhongbo dan ini adalah pedang yang sebelumnya digunakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun mengayunkan pedangnya dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar berhadapan dengan banyak monster iblis. Xiao Yan juga pada saat ini terkejut menemukan bahwa leher dari monster iblis ini benar-benar seolah-olah dilapisi oleh tameng lapis baja. Tidak mungkin bagi mereka untuk bisa menghabisi monster tersebut hanya dengan satu atau bahkan dua kali tebasan. Namun beruntung seiring dengan Xiao Yan yang berhadapan dengan banyak monster, Xiao Yan pada akhirnya bisa menemukan kelemahan dari monster tersebut. Pada akhirnya dengan kemampuan pedang barunya Xiao Yan pada saat ini berhasil menghabisi banyak monster. Namun yang membuat Xiao Yan kembali terkejut adalah ketika Xiao Yan berhasil menebasi monster. Monster ini benar-benar berubah menjadi debu yang berterbangan dan benar-benar tidak meninggalkan jejak sama sekali. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini dapat melihat adanya cahaya yang seketika menyembur di kejauhan. Kekuatan spiritual Xiao Yan juga pada akhirnya segera melingkupi ruang sekitar. Xiao Yan pada saat-saat ini juga mengecek sumber cahaya kejauhan dan Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening. Ternyata sumber cahaya ini adalah monster-monster iblis yang memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Di antara monster-monster ini banyak juga yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan Dosian Bintang 8. Kekuatan tempur mereka juga cukup bagus dan hal ini benar-benar akan sangat merepotkan. Pada akhirnya pertempuran yang dipenuhi dengan kekacauan ini benar-benar berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Jumlah monster yang sangat banyak benar-benar membuat semua orang kewalahan. Setelah setengah hari bertempur pada akhirnya waktu kekacauan ini juga berakhir dan semua monster benar-benar berhasil ditangani. Semua orang pada saat ini berkumpul dan saling menanyakan kondisi satu sama lain. Xiao Yan menatap ke arah pasukan dari Han Sen yang jumlahnya terlihat sedikit berkurang dan Xiao Yan segera mulai berbicara kepada Han Sen. Xiao Yan bertanya bagaimana kondisi Han Sen beserta dengan pasukannya. Han Sen yang matanya pada saat ini memerah segera menghela nafas sebelum akhirnya menjawab pertanyaan dari Xiao Yan. Han Sen berkata bahwa ini bukanlah permasalahan yang besar. Han Sen hanya menderita kerugian dengan berkurangnya 100 prajurit di pihaknya. Tetapi itu bukanlah permasalahan karena mereka akan kembali mendapatkan kekuatan masing-masing dalam waktu beberapa hari. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya kembali memandang ke arah sekeliling dan bergumam bahwa kegelapan ini sangatlah aneh. Bahkan kegelapan ini benar-benar bisa menyerap cahaya dari teratai api yang sebelumnya dilesatkan oleh Xiao Feng. Semua orang pun mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Feng. Sementara itu Xiao Yan segera kembali bertanya kepada Zhongbo berapa seringkah waktu kekacauan ini bisa terjadi. Zhongbo pun tersenyum pahit sebelum akhirnya segera menjelaskan bahwa sejauh yang dirinya tahu waktu kekacauan ini akan muncul setiap 5 jam sekali. Frekuensi ini benar-benar sangat sering oleh karena itu tingkat bahayanya benar-benar sangat tinggi. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Zhongbo pada saat ini Xiao Yan hanya bisa menghela nafas. Xiao Yan berkata dengan durasi yang sangat cepat seperti ini hal tersebut benar-benar tidak mudah untuk ditangani. Tampaknya tugas untuk menemukan senjata ini benar-benar sangatlah rumit. Terlebih lagi mereka juga benar-benar tidak mengetahui di manakah posisi dari Raja Iblis ini berada. Zhongbo dan yang lainnya pada saat ini menganggukkan kepalanya. Bai Ling juga pada akhirnya menghela nafas dan berkata belum lagi ada pasukan yang mengejar mereka. Masih ada Lei Yang dan Shen Ying serta Tu Xiuyuan yang mengincar Yang Mulia Xiao Feng. Selain itu dirinya juga berpikir tampaknya akan lebih sulit bagi mereka untuk berhadapan dengan Tu Xiuyuan jika dibandingkan dengan Raja Iblis.
Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya, begitu juga dengan semua orang. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada semua orang bahwa mereka kali ini harus membuat rencana, tetapi sebelum itu dirinya benar-benar ingin tahu apakah peta dari Zhongbo memiliki tingkat akurat yang tinggi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Zhongbo pada akhirnya segera mengeluarkan peta yang sebelumnya telah dirinya tulis. Semua orang juga pada saat ini segera memperhatikan peta yang dibuka di lengan Zhongbo. Semua orang seketika menyadari bahwa tempat ini tampak seperti labirin besar dengan ujung yang mencapai ke istana pemakaman iblis. Mereka harus memasuki ruang dari labirin yang memiliki banyak pintu ini. Setelah melihat dan mempelajari peta ini, Xiao Yan pada akhirnya segera memiliki sebuah gambaran dan sebuah ide. Xiao Yan pun segera berkata jika peta ini cukup akurat, mereka akan bisa memasuki jalan yang harus mereka lalui terlebih dahulu menuju ke pemakaman iblis. Sebelum mereka sampai di pemakaman iblis, mereka akan membuat penyergapan untuk menghabisi banyak monster iblis. Xiao Yan pun menatap ke arah titik yang pada saat ini sepertinya benar-benar memungkinkan bagi mereka untuk membuat penyergapan. Sementara itu Zhongbo segera lanjut berkata bahwa akurasi dari peta ini tidak menjamin 100% benar, tetapi mereka pada saat ini tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti rute yang ada. Oleh karena itu keakuratan dari peta ini sepertinya hanya bisa mereka buktikan setelah mereka menelusuri jalannya. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini sedikit merenung. Setelah beberapa saat pada akhirnya Xiao Yan segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus ke titik tersebut. Semua orang pada akhirnya segera menatap ke arah titik yang baru saja ditunjuk oleh Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini segera menjelaskan bahwa sepertinya mereka harus meminjam bantuan dari orang lain. Menanggapi hal tersebut, Zhongbo pada saat ini sedikit terkejut dan bertanya apakah Yang Mulia ingin meminta bantuan dari orang-orang yang mengikuti mereka. Xiao Yan pun tersenyum dan menganggukkan kepala dan Xiao Yan berkata bahwa mereka bisa meminta bantuan dari orang-orang ini. Setidaknya mereka akan bisa berhadapan dengan Raja Iblis di masa depan. Sejujurnya Xiao Yan pada saat ini tidak mengetahui tingkat keberhasilan dari strategi ini. Tetapi pada saat ini tidak ada salahnya jika mereka mencoba hal tersebut. Namun Xiao Yan yakin jika mereka bisa bekerja sama dengan orang-orang itu, maka mereka akan membutuhkan sedikit usaha untuk bisa mengalahkan Raja Iblis. Selain itu Raja Iblis juga tidak tahu siapakah musuhnya dan dirinya pasti akan menyerang siapapun yang berada di hadapannya. Setelah mereka membuat jebakan, Xiao Yan akan segera memberikan instruksi lebih lanjut kepada semua orang. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, semua orang hanya bisa terdiam. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali menjelaskan bahwa mereka pada saat ini memiliki dua tentara. Pasukan dari Yang Mulia Bai Ling tentu saja pada saat ini merupakan pasukan yang terkuat yang mereka miliki. Selain itu ditambah dengan 10.000 prajurit hantu milik Jenderal Han Sen, mereka akan bisa memancing Raja Iblis untuk menuju ke tempat penyergapan. Oleh karena itu untuk menerapkan rencana ini mereka perlu membagi kelompok mereka menjadi dua. Yang Mulia Bai Ling dan Jenderal Han Sen harus membawa para prajuritnya untuk memancing Raja Iblis ke tempat penyergapan. Sementara itu Xiao Yan dan Zhongbo akan pergi ke tempat penyergapan dan mempersiapkan formasi untuk bertempur. Yang terbaik bagi Jenderal Han Sen dan Yang Mulia Bai Ling adalah ketika mereka bertemu dengan para prajurit dari Raja Iblis, mereka jangan langsung menyerang dan mereka hanya bertugas untuk menggiring orang-orang ini menuju ke tempat penyergapan. Instruksi lebih lanjut akan segera diberikan oleh Xiao Yan setelah mereka sampai di lokasi penyergapan. Semua orang pada saat ini mengangguk mendengar rencana yang baru saja dijelaskan oleh Xiao Yan. Mereka tidak bisa menolak rencana yang baru saja dipikirkan oleh Xiao Yan dan mereka hanya bisa menjalankan semuanya. Pada akhirnya semua orang setuju dan masing-masing segera melakukan tugasnya untuk melakukan penyergapan. Jenderal Han Sen begitu juga dengan Yang Mulia Bai Ling pada saat ini segera bergegas membawa pasukan masing-masing. Sementara itu Zhongbo dan Xiao Yan pada saat ini segera bergegas menuju ke arah titik yang telah mereka sepakati.
Di sisi lain pada saat ini baik kelompok Tu Xiu Yuan maupun kelompok Lan Yang dan San Ying benar-benar berhadapan dengan banyak monster iblis sama seperti Xiao Yan. Meskipun jumlah monster-monster ini juga sangat banyak tetapi pada akhirnya mereka dapat mengatasi monster-monster ini dengan mudah. Mereka pun terus melesat maju agar dengan cepat sampai menuju ke pemakaman iblis. Sementara itu kembali ke Xiao Yan dan Zhongbo yang membawa pasukan bayangan miliknya yang melesat dengan kecepatan tercepat. Mereka pada akhirnya telah melewati 80% rute yang sebelumnya telah mereka tandai. Selama periode waktu ini sudah ada 4 kali munculnya waktu kekacauan yang harus dihadapi oleh mereka. Pada saat ini mereka juga berhadapan dengan kekacauan monster iblis yang kelima dan Xiao Yan pada saat ini mengerahkan semua kekuatannya. Mereka pada saat ini berhadapan dengan banyak monster iblis di sekitar. Ini juga merupakan periode waktu bagi Xiao Yan untuk mempelajari lebih dalam teknik yang sebelumnya dipelajari oleh Xiao Yan mengenai teknik pedang. Xiao Yan pada saat ini terus mengasah kemampuannya menggunakan pedang tipis dan Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin mahir. Selain itu pada saat ini semakin dalam Xiao Yan memasuki lingkaran dari pemakaman iblis. Jumlah dari monster ini tidak terlalu banyak tetapi kekuatan mereka cukup kuat. Di antara mereka pada saat ini bahkan ada monster yang memiliki kekuatan di tingkat dogat. Xiao Yan pun mengerutkan kening karena pada saat ini benar-benar sangat sulit untuk berhadapan dengan monster-monster kuat ini. Xiao Yan pun menggertakkan gigi ketika Xiao Yan pada saat ini berhadapan dengan beberapa monster bersayap 7. Pertarungan menjadi semakin intens dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar terpaksa harus menggunakan kekuatan pemungkasnya. Xiao Yan pun sedikit mundur sebelum akhirnya Xiao Yan sedikit memejamkan matanya dan begitu Xiao Yan kembali membuka matanya lingkaran cahaya putih pada saat ini segera menyebar dan cahaya yang menyilaukan seketika menutupi sekeliling. Xiao Yan mengeluarkan teknik Yao Beng dan kobaran api ini benar-benar tidak lagi seperti dahulu. Begitu jantung api putih ini telah terbentuk kekuatannya benar-benar sangat kuat dan tidak bisa tertahankan. Lingkungan yang semula gelap pada saat ini benar-benar tampak seperti siang hari dan kabut hitam benar-benar menghilang. Pada saat ini banyak kepala dari monster iblis juga terlihat jelas oleh Xiao Yan. Mereka semua memiliki kulit hitam dengan sepasang mata yang berwarna merah dan tubuhnya benar-benar berbentuk seperti manusia. Monster-monster ini benar-benar tidak bergerak di bawah tekanan Yao Beng yang dimiliki oleh Xiao Yan. Bahkan Zhongbo dan pasukan bayangan juga pada saat ini menderita kebutaan sesaat di bawah tekanan cahaya putih. Banyak monster iblis di sekitar dengan sayap 6 atau bahkan 7 pada saat ini benar-benar tidak bisa bergerak. Namun tidak lama setelah itu pada akhirnya mereka segera berubah menjadi kepulan debu yang berterbangan. Dalam satu gerakan Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah berhasil menghancurkan semua monster iblis. Xiao Yan pada saat ini juga terkejut dengan kemampuan yang baru saja Xiao Yan keluarkan. Meskipun Xiao Yan sudah menduga bahwa jantung api putih ini akan memiliki efek ajaib, tetapi Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa efeknya benar-benar akan begitu ciamik. Zhongbo juga pada saat ini benar-benar terkejut di tengah-tengah kebutaan hingga pada akhirnya Zhongbo segera melesatkan kekuatan spiritualnya. Namun bersamaan dengan hal tersebut Zhongbo tidak menemukan keberadaan dari monster-monster iblis. Zhongbo dipenuhi dengan keterkejutan hingga pada akhirnya tanpa sadar segera berteriak ketika bertanya kepada Xiao Yan apa yang sedang terjadi. Xiao Yan pun langsung menjawab Zhongbo bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi. Semuanya telah Xiao Yan bereskan dan Zhongbo pada saat ini tidak perlu khawatir. Zhongbo pada saat ini hanya mengalami kebutaan sesaat dan Zhongbo akan segera pulih. Kekuatan spiritual Zhongbo pun kembali menyebar untuk memastikan dan Zhongbo pada saat ini benar-benar tidak menemukan keberadaan dari monster-monster ini. Pada akhirnya setelah beberapa saat kebutaan dari Zhongbo perlahan-lahan menghilang, Zhongbo pun dengan cepat menghampiri Xiao Yan dan segera bertanya apa yang sebelumnya dilakukan oleh Yang Mulia Xiao Feng. Cara apa yang sebelumnya digunakan oleh Yang Mulia Xiao Feng hingga mampu menghabisi banyak monster iblis ini. Zhongbo setidaknya baru saja memeriksa ada total sekitar 100 monster dan bagaimana cara Yang Mulia Xiao Feng menghabisi mereka.
Mendengar Zhongbo yang bertanya di tengah-tengah keterkejutannya, Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum. Xiao Yan secara alami tidak ingin memberitahu Zhongbo mengenai kekuatan dari jantung api putih. Bagaimanapun ini adalah kekuatan yang langka yang sangat diinginkan oleh semua orang yang berada di 3000 alam. Xiao Yan pada akhirnya hanya berkata bahwa ini adalah trik kecil yang dilakukan oleh Xiao Feng. Karena mereka takut akan cahaya, maka Xiao Feng hanya memberi mereka sedikit cahaya. Sebaiknya pada saat ini karena sudah tidak ada monster yang menghalangi mereka harus segera maju. Mendengar Xiao Yan yang menjelaskan semuanya dengan rinci, Zhongbo pada saat ini tidak ingin memaksa dan tidak ingin lanjut bertanya kepada Xiao Feng. Zhongbo hanya menganggukkan kepalanya dan pada akhirnya mereka pada saat ini segera kembali melakukan perjalanan. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini terus melaju di bagian terdalam dari makam iblis, ada sesosok yang pada saat ini bercokol dan sosok tersebut segera mengangkat kepalanya. Kilatan cahaya merah pada saat ini segera terpancar dari mata sosok tersebut. Yang mengejutkan adalah mata dari sosok tersebut tidak berjumlah 2 melainkan 3. Bersamaan dengan sosok tersebut yang mengangkat kepalanya, pada saat ini ada juga banyak monster raksasa yang berada di sekitarnya. Monster-monster ini mengeluarkan air liur dan mereka menatap ke arah sumber cahaya putih yang sebelumnya dilesatkan oleh Xiao Yan. Mereka pada saat ini dipenuhi dengan amarah ketika menatap ke arah sumber cahaya yang sebelumnya dilesatkan oleh Xiao Yan. Sementara itu kembali ke Xiao Yan dan Zhongbo yang pada saat ini sudah sampai di tujuannya. Secara alami peta yang dimiliki oleh Zhongbo ini jauh lebih akurat jika dibandingkan dengan peta yang dimiliki oleh San Ying ataupun Tu Xiuyuan. Oleh karena itu Zhongbo dan Xiao Yan pada akhirnya telah sampai di titik yang mereka harapkan sebelumnya. Begitu sampai, Zhongbo pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan, apakah mereka akan membuat penyergapan di sini? Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan melihat sekeliling sebelum akhirnya berkata bahwa tempat ini adalah tempat yang paling cocok. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pada akhirnya mulai mempersiapkan untuk membentuk formasi. Xiao Yan pun segera duduk sebelum akhirnya segel di tangan Xiao Yan seketika berubah. Sumber origin dewa yang mengerikan seketika menyembur keluar bersamaan dengan Xiao Yan yang membentuk formasi. Banyak lintasan cahaya pada saat ini segera melesat dengan Xiao Yan sebagai pusatnya. Garis-garis cahaya pada saat ini melesat dan saling terjalin membentuk formasi aneh. Formasi yang dibentuk oleh Xiao Yan ini adalah formasi guntur api yang telah lengkap. Formasi ini didapatkan oleh Xiao Yan ketika Xiao Yan mencari teknik di Paviliun Wanji. Dengan kekuatan Xiao Yan pada saat ini, Xiao Yan benar-benar dapat dengan mudah membuat formasi guntur api ini dengan sempurna. Tetapi meskipun begitu, konsumsi dari pembentukan formasi ini juga sangatlah besar. Hal itu dikarenakan pada saat ini Xiao Yan harus menggunakan kekuatan api, begitu juga dengan kekuatan guntur. Melihat formasi yang dibentuk oleh Xiao Yan, Zhongbo juga pada saat ini hanya bisa menyimpitkan matanya. Zhongbo secara alami bisa merasakan bahwa formasi yang baru saja dibentuk oleh Xiao Feng ini adalah formasi tingkat tinggi. Zhongbo pun menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya Zhongbo memerintahkan prajurit bayangannya berjaga-jaga di sekeliling. Sementara itu Xiao Yan pada akhirnya segera berhasil menyelesaikan semua pengaturannya. Setelah selesai, Xiao Yan pun segera menghampiri Zhongbo dan Xiao Yan segera mulai menjelaskan kepada Zhongbo. Xiao Yan menjelaskan bahwa formasi dari guntur api ini telah berhasil dibentuk. Pada saat ini semuanya tinggal tergantung kepada apakah Bai Ling dan Han Sen bisa menarik Raja Iblis kemari. Zhongbo pun menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Xiao Yan agar Yang Mulia pada saat ini tetap tenang. Sepertinya Bai Ling dan Han Sen akan segera datang dan mereka hanya harus menunggu. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan tidak berbicara, dan keduanya pada saat ini menunggu kedatangan kelompoknya yang lain. Sementara itu di belakang dari kelompok Xiao Yan pada saat ini Tu Xiuyuan juga sedang melesat. Tu Xiuyuan pada saat ini menemukan keberadaan kelompok San Ying dan Lei yang di depannya. Beberapa orang yang pada saat ini berada di belakang Tu Xiuyuan juga menyadari kelompok mereka yang berada di depan.
Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera bertanya kepada Tu Xiuyuan apakah Tu Xiuyuan ingin memulai rencananya di sini. Tu Xiuyuan pun segera menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening mendengar apa yang diucapkan oleh sosok tersebut. Tu Xiuyuan pun lanjut berkata agar pada saat ini mereka jangan khawatir karena pada saat ini Tu Xiuyuan benar-benar ingin melihat bagaimana dua sampah ini berhadapan dengan Yang Mulia Baru Surga ke-9. Setelah mereka berhadapan barulah Tu Xiuyuan akan melancarkan rencananya untuk berhadapan dengan Lei Yang dan San Ying. Tu Xiuyuan sudah sejak lama benar-benar mendambakan warisan yang dimiliki oleh dua sampah ini. Mendengar hal tersebut orang-orang yang berada di belakang Tu Xiuyuan hanya bisa terdiam dan mereka terus berjalan. Sementara itu di sisi lain San Ying dan Lei Yang juga pada saat ini terlihat tenang. Ternyata mereka juga telah menemukan keberadaan dari tim Tu Xiuyuan tetapi mereka tidak mengambil tindakan. Pada saat ini mereka hanya terus memperhatikan pergerakan dari Tu Xiuyuan. Setelah Tu Xiuyuan melesat menuju arah yang berbeda pada akhirnya mereka menghela nafas lega. Rupanya pada saat ini tujuan dari San Ying dan Lei Yang juga adalah Tu Xiuyuan. Mereka juga memiliki rencana untuk menghabisi Tu Xiuyuan ketika Tu Xiuyuan berhadapan dengan Xiao Feng. Tampaknya pada saat ini ketiga tim benar-benar ingin berhadapan satu sama lain dan ingin mendapatkan keuntungan dari pihak lain. Mereka hanya tinggal menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan dan mereka pada saat ini benar-benar hanya bisa bertahan. Sementara itu kembali ke Xiao Yan dan Zhong Bo yang pada saat ini masih menunggu kedatangan dari Jenderal Han Sen dan Yang Mulia Bai Ling. Bersamaan dengan hal tersebut waktu kekacauan juga pada saat ini kembali menghampiri Xiao Yan dan Zhong Bo. Kegelapan sekali lagi menyelimuti Xiao Yan dan Zhong Bo dan selama periode waktu ini banyak monster iblis segera muncul dan menyerang ke arah mereka. Namun tidak peduli seberapa banyak monster-monster ini menyerang kobaran api Xiao Yan benar-benar merubah mereka semua menjadi abu yang berterbangan. Kali ini Xiao Yan memberitahu kepada Zhong Bo dan yang lainnya untuk memejamkan mata ketika Xiao Yan melakukan teknik tersebut. Zhong Bo beserta dengan pasukan bayangan miliknya segera mengikuti apa yang sebelumnya diinstruksikan oleh Xiao Yan. Dengan begitu mereka tidak terdampak oleh kekuatan Yao Beng yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Namun tentu saja hal itu juga dikarenakan Xiao Yan mengeluarkan titik terlemah dari Yao Beng ini. Jika Xiao Yan mengeluarkan kekuatan penuh Yao Beng miliknya bahkan meskipun mereka menutup mata hal tersebut benar-benar tidak akan ada gunanya karena mereka akan ikut terpengaruh. Terlebih lagi kebutaan dari mata ini hanyalah kekuatan terlemah efek dari Yao Beng. Sementara itu jika Xiao Yan mengeluarkan teknik terkuat dari Yao Beng tidak hanya kebutaan mata yang mereka alami bahkan kekuatan spiritual juga tidak akan bisa berbuat banyak. Pada akhirnya Xiao Yan kembali berhasil menghancurkan banyak monster iblis yang menyerang. Zhong Bo pada saat ini menjadi semakin terkejut melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan. Zhong Bo pada akhirnya tanpa sadar bertanya kepada Xiao Yan apa yang baru saja dilakukan oleh Yang Mulia Xiao Feng. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ada kilatan cahaya di kejauhan yang melesat ke arah mereka. Baik Xiao Yan maupun Zhong Bo pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena melihat cahaya ini sedikit aneh. Begitu cahaya ini mendekat sosoknya pada akhirnya segera berubah menjadi bentuk binatang. Zhong Bo segera mengeluarkan origin dewa miliknya untuk berhadapan dengan sosok yang membentuk sosok anjing. Sementara itu di sisi lain sosok anjing ini segera menggonggong mengeluarkan raungan. Sosoknya tidak terlihat menakutkan dan sosoknya pada saat ini segera menghampiri sosok Xiao Yan. Melihat hal tersebut Zhong Bo pada saat ini benar-benar terkejut dan tanpa sadar bertanya bagaimana mungkin bisa ada anjing di sini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini juga merasa tidak adanya bahaya yang dipancarkan dari anjing tersebut. Meskipun anjing ini memiliki kekuatan kuat tetapi tampaknya dirinya benar-benar telah mengenali Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini memperhatikan sosok anjing yang sedang menggelendot di kaki Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan kebingungan begitu juga dengan Zhong Bo dan yang lainnya. Zhong Bo pada akhirnya tanpa sadar bertanya kepada Xiao Yan apakah ini adalah peliharaan dari Yang Mulia Xiao Feng.
Xiao Yan pun mengerutkan kening dan berkata bagaimana mungkin Xiao Yan memiliki peliharaan yang baru saja muncul. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan kembali menatap ke arah si anjing dan bertanya apakah si anjing mengenali Xiao Yan. Anjing tersebut pun mengangguk 2 kali seolah-olah dirinya pada saat ini mengkonfirmasi pertanyaan Xiao Yan. Xiao Yan tentu saja tidak mengerti apa yang pada saat ini dimaksud oleh anjing tersebut, tetapi Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan bahwa sepertinya anjing tersebut benar-benar memiliki ikatan dengan Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bagaimana jika dirinya pada saat ini menjadi peliharaan Xiao Yan. Anjing tersebut pun menggonggong 2 kali seolah-olah menunjukkan persetujuannya. Meskipun Xiao Yan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh anjing tersebut tetapi Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiao Yan pun segera berkata jika begitu permasalahannya bagaimana jika mereka pada saat ini memberinya nama. Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera menemukan sebuah nama. Semua orang pada akhirnya menatap ke arah Xiao Yan dan sangat penasaran dengan nama yang akan disebutkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bagaimana jika mereka menyebutnya dengan sebutan Wang Kai. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini seketika menahan tawa masing-masing. Mereka benar-benar merasa lucu dengan nama yang baru saja diberikan oleh Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini segera menoleh ke arah semua orang. Mereka pada akhirnya segera kembali menahan tawa mereka sementara Xiao Yan pada saat ini menggaruk kepalanya. Xiao Yan kembali menatap ke arah si anjing yang pada saat ini menundukkan kepalanya. Tampaknya si anjing juga tidak senang dengan nama yang baru saja diungkapkan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan juga merasa bahwa nama yang baru saja diberikan oleh Xiao Yan ini sangat jelek. Xiao Yan pun kembali merenung sebelum akhirnya lanjut berkata bagaimana jika dirinya memanggilnya dengan sebutan Lai Fu. Melihat si anjing yang masih tertunduk Xiao Yan kembali berkata bagaimana jika Xiao Yan memanggilnya dengan sebutan pipi. Anjing itu masih menundukkan kepalanya dan matanya pada saat ini melirik ke arah Xiao Yan seolah-olah meremehkan kemampuan memberi nama Xiao Yan. Sementara itu melihat semua orang yang pada saat ini masih cekikikan Xiao Yan hanya bisa tersenyum kering sebelum akhirnya bergumam bahwa ini sungguh menjengkelkan. Xiao Yan benar-benar pernah telah kehabisan kata-kata di dalam pikirannya untuk memberi nama. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya lanjut berkata karena anjing ini senang menjilat Xiao Yan bagaimana jika mereka menyebutnya dengan anjing yang suka menjilat. Mendengar hal tersebut pada saat ini wajah si anjing menjadi semakin gelap. Sementara itu semua orang pada saat ini tertawa terbahak-bahak mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan seperti itu.